warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, hari ketiga, tanggal 14 Juli 2021, kita bertemu lagi dalam kelas yang sama, yaitu kelas 5A. Dan pada kesempatan kali ini Pak Adib akan menyampaikan materi tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, terutama hewan dan manusia, itu bisa bergerak dan juga dianugerahi oleh Allah berupa alat gerak, organ gerak. Di manusia punya organ gerak, kemudian hewan juga punya organ gerak. Pada subtema 1 ini akan dibahas mengenai organ gerak, seperti kalian lihat di layar. Nah, ini di buku ini agak kebalik ya. Itu tulisannya organ gerak hewan, harusnya organ gerak manusia. Yang pertama kita bahas tentang organ gerak manusia. Seperti kalian lihat di layar, bahwa alat gerak manusia itu mempunyai dua macam alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini alat gerak di mana setiap kita bergerak, yang membantu atau mensupport supaya kita bisa bergerak itu ya aktif, jadi senantiasa bergerak. Pada manusia alat gerak aktif ialah otot. Nah ini, jadi otot sebagai alat gerak aktif manusia. Sekalian lihat pada poin A, otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Ini contohnya pada lengan kita. Anggota badan yang lain juga banyak. Kemudian yang kedua ada namanya alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Pada manusia, seperti kalian lihat, tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi tidak ada ototnya, tulang itu juga tidak bisa bergerak. Nah, ini seperti di gambar yang kalian lihat ini. Tulang sebagai alat gerak pasif. Nanti bisa kalian tambah, mencari pengetahuan tambahan melalui mungkin YouTube, video-video tentang alat gerak manusia, atau melalui materi pembelajaran di internet yang lain. Di samping nanti Pak Adib juga akan mungkin melalui Classroom akan Pak Adib kirimkan materi tambahan tentang alat gerak pada manusia. Selanjutnya, sebelum ke ide pokok, kita akan melihat dulu tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Kita baca bersama pada slide yang kalian lihat. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, ini kalian bisa lihat tabel berikut. Jadi ada hewan, ada kolom hewan itu ya, dilihat ada alat geraknya apa, kemudian fungsinya apa. Fungsi itu guna. Nah, nomor 1, ini ada contoh beberapa hewan, golongan hewan. Yang pertama ikan, itu mempunyai alat gerak sirip dan ekor. Nah, sirip dan ekor ini fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa? Nah, tentu saja karena ikan itu hidupnya di air. Nah, fungsinya Allah memberikan sirip dan ekor kepada ikan untuk berenang. Kemudian hewan amfibi. Nah, contohnya amfibi itu apa toh? Katak umpamanya.
bisa di air, bisa di darat. Alat geraknya adalah kaki. Kaki. Jadi alat gerak hewan amfibi yaitu kaki. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk berjalan, melompat, ataupun berenang. Karena amfibi itu kan bisa hidup di dua tempat, yaitu air dan darat. Kemudian contoh ketiga yaitu hewan reptilia, atau bisa kita sebut dengan reptil. Di hewan-hewan reptil, alat geraknya kaki. Kaki pada apa, Pak? Buaya. Buaya ini kan termasuk reptil kan. Kemudian otot perut pada ular. Ular itu nggak punya kaki. Jadi kalau mereka bergerak, berjalan, mereka menggunakan otot perutnya. Bahasa Jawanya ndelosor. Itu ya. Jadi alat geraknya ular itu otot perut. Kemudian kaki dayung pada penyu. Penyu itu kan bisa di air, bisa di darat juga. Jadi kalau di air untuk berenang, kalau di darat untuk jalan, mendorong tubuh mereka. Kemudian fungsinya untuk apa? Ada kaki, ada otot perut, ada kaki dayung tadi. Fungsinya atau gunanya adalah untuk berjalan, merayap, mungkin ada yang memanjat maupun berenang. Karena ular itu juga bisa memanjat pohon. Kan banyak kalian lihat ular pohon, mereka tetap merayap juga itu. Memanjatnya dengan cara merayap. Kemudian burung. Nah, burung mempunyai alat gerak berupa sayap. Nah, burung mempunyai alat gerak berupa sayap. Kemudian kaki. Nah, jadi burung itu punya sayap, punya kaki. Nah, fungsi atau gunanya kaki sama sayap itu apa? Nah, kalau kaki tentunya untuk berjalan dan berlari. Mungkin juga berenang. Nah, jadi ada burung yang bisa berenang juga. Kalian lihat itu kan. Burung yang di laut, mereka mencari ikan. Nah, makanya ikan itu bisa berenang. Kemudian sayapnya untuk apa? Sayap itu digunakan untuk terbang. Yang selanjutnya, ada hewan yang tergolong hewan mamalia. Nah, mamalia itu contohnya ada kerbau, sapi, kuda. Itu kan. Kalau di laut ada mamalia juga. Hewannya yaitu paus dan lumba-lumba. Nah, mereka melahirkan. Nah, mamalia melahirkan ya. Jadi hewan yang melahirkan. Itu contohnya Allah anugerahkan kaki dan sirip. Nah, kalau yang di darat, ya tentu mereka bergerak dengan kaki. Contohnya hewan kerbau, sapi dan kuda. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, berlari, melompat. Ya, bahkan kerbau itu kalau di air juga bisa berenang. Itu membantu alat geraknya. Kemudian pada hewan-hewan mamalia di laut, contohnya paus dan lumba-lumba, tentu saja siripnya, karena alat geraknya sirip, mereka menggunakan bergeraknya dengan cara berenang. Jadi itu kalian bisa lihat itu ya. Jadi alat gerak hewan dan manusia. Sekali lagi, alat gerak hewan dan manusia. Kemudian kita lanjut pada ada pembahasan mengenai pengertian ide pokok. Kalian lihat. Jadi ketika kalian membaca satu bacaan, tentu saja bacaan itu mengandung informasi, pengetahuan, atau apapun. Kalian harus mampu mengenali ide pokok satu bacaan itu. Fungsinya untuk apa atau gunanya untuk apa. Untuk kalian bisa memahami dengan mudah satu bacaan itu isinya apa. Kalian lihat di layar, ya, informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan ide pokok merupakan inti
atau dasar permasalahan satu teks. Ya. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran. Ya. Ada yang menyebutnya ide pokok, ada yang menyebutnya pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, karena apa? Karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, ini kalian juga bisa lihat cara menentukan ide pokok adalah ini. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, itu kalian bisa berlatih dengan membaca sebuah teks. Tentunya kalian di rumah kan punya buku yang banyak, ya. Di dalam buku itu biasanya ada bacaan, dan bacaan itu bisa kalian lihat ide pokoknya di mana. Nah, ini akan Pak Atip lanjutkan dengan sebuah contoh bacaan. Nah, ini judulnya Gurita. Kita baca bersama ya. Kalian lihat. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, sekarang kita lihat ide pokoknya yang mana. Nah, ide pokoknya mana? Atau kalimat utamanya yang mana? Nah, coba dilihat. Nah, itu sudah dibantu pada teks itu ya, yang warnanya biru. Nah, itu kan biasanya pada awal-awal itu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, kalian lihat ini pokoknya. Ini di sini. Kemudian ini yang warnanya dikasih warna ini biru. Kalian lihat ini. Kemudian Pak Atip lanjutkan tentang pengertian gambar cerita. Nah, di buku itu biasanya untuk menampilkan biar sesuatunya lebih menarik, ya. Sekali lagi biar lebih menarik itu biasanya disisipkan gambar, atau biar lebih jelas. Nah, dalam satu keterangan buku itu biasanya dikasih gambar. Nah, untuk apa toh pengertian? Kalian lihat gambar itu untuk apa? Ini pengertian gambar cerita. Gambar itu juga bisa bercerita. Jadi anak-anak perhatikan ya, gambar itu bisa bercerita. Kalau kalian baca komik itu kan ada gambarnya kan. Gitu. Nah, ini dilihat pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Nah, ini ada belalang dan gambar kuda. Nah, gambar ilustrasi. Dilihat. Nah, contohnya gambar ilustrasi. Nanti bisa di sini misalkan kok menerangkan alat gerak. Nah, itu kan menerangkan alat gerak belalang umpamanya. Dituliskan alat geraknya apa? Kaki umpamanya atau sayap umpamanya. Itu kalau diterangkan dengan gambar akan lebih jelas di situ. Kemudian kuda. Kuda itu kalau menerangkan alat gerak pada kuda. Itu kalau ada kudanya, ada kakinya, kemudian pada kaki ditulis contoh alat gerak pada kuda, maka gambarnya akan lebih jelas. Nah, anak-anak, itu dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini, tema 1, pembelajaran 1, ya, subtema 1, pembelajaran 1, dan 2 Pak Atip sampaikan. Kemudian nanti Pak Atip akan sampaikan tugasnya lewat classroom, ya, sekali lagi lewat classroom, atau mungkin materi tambahannya juga nanti Pak Atip akan
sampaikan lewat Google Classroom. Nanti kalian lihat di situ. Jadi sekali lagi bisa di apa ya istilahnya tilik-tiliki, dilihat-lihat. Jadi di Google Classroom itu nanti Pak Adib sampaikan materi juga tugas, dilihat ada tugas enggak hari ini, sudah absen belum hari ini, atau hari ke A ini kalian sudah hafal surat apa, bisa diupload di Google Classroom tersebut. Caranya bagaimana? Kalian buka saja di situ, nanti kalian pelajari tutorial pakai Classroom. Itu insya Allah nanti kalau sudah terbiasa dipakai, itu akan seperti kalian pakai WA, mudah dan insya Allah lebih terperinci ya. Itu saja, sampai ketemu lain waktu. Kalian tetap semangat belajar walaupun di rumah. Semoga walaupun di rumah itu Allah senantiasa limpahkan kemudahan untuk belajar kepada kalian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي ارحم ربي روحنا يا